Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai penggunaan senjata baru yang kontroversial dalam perang Rusia dan Ukraina berdasarkan analisis hukum humaniter internasional. The use of weapons tidak kontroversial dan didokumentasikan dengan baik bahwa mayoritas serangan Rusia di daerah berpenduduk telah dilakukan dengan artileri terarah dan sering diluncurkan dari beberapa peluncur roket atau dengan bom udara terarah. Pertama, penggunaan cluster munitions atau munisi tandan. Dalam banyak kasus yang terdokumentasi dengan baik, munisi tandan telah digunakan, dan kedua pihak, yaitu Rusia dan Ukraina, sama-sama menggunakan amunisi tersebut. Munisi tandan terbuka di udara dan membubarkan hingga ratusan submunisi yang lebih kecil ke suatu area. Submunisi yang umumnya bersifat eksplosif biasanya dirancang untuk meledak saat menghantam tanah. Mereka juga dapat menyatu untuk meledakan atau meledakkan udara yang ketinggiannya ditentukan dari tanah. Tujuannya itu adalah untuk merusak atau merugikan yang dicapai dengan kombinasi ledakan dan fragmentasi. Bagi negara yang bukan pihak konvensi Oslo seperti Rusia dan Ukraina, penggunaan munisi tandan tidak dilarang. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa karena efek tanpa pandang bulu yang terbukti secara historis, termasuk oleh bom yang tidak meledak yang kemudian membunuh warga sipil sebagai sisa bahan peledak perang, mereka dilarang oleh aturan umum. Tanpa mengambil posisi dalam kontroversi ini, misi tidak dapat dipercaya dengan asumsi bahwa tujuan militer menjadi sasaran. Jika tidak, penggunaan senjata apapun sudah adalah melanggar hukum. Bahwa tingkat kematian warga sipil, cedera dan kehancuran yang harus diharapkan karena luasnya terbukti efek darah dari amunisi tersebut dan penggunaannya di daerah padat penduduk dalam setiap kasus tidak berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi. Oleh karena itu, penggunaannya merupakan dalam setiap kasus di mana aturan proporsionalitas ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan kejahatan perang. Lebih lanjut lagi, bahkan dengan amunisi bahwa dalam beberapa kasus aturan tentang perbedaan dan penggunaan munisi tandan terhadap sasaran di daerah padat penduduk dapat memenuhi kewajibannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang layak dalam pilihan cara dan metode serangan, yaitu menargetkan tujuan militer dan mematuhi aturan proporsionalitas dengan maksud untuk menghindari bentuk dalam hal apapun, meminimalkan hilangnya warga sipil insidental, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil. Bahkan militer negara-negara yang tidak melarang amunisi tandan menganggap bahwa penggunaan amunisi tandan hanya dibenarkan untuk menyerang target yang luas dan atau tersebar, seperti kendaraan lunak, konsentrasi pasukan, kendaraan militer, dan objek militer lainnya, dan beberapa jenis baju besi. Kemudian mengenai senjata kontroversial lainnya, yaitu khususnya dalam senjata pembakar. Dalam ini telah Rusia dan Ukraina sama-sama menggunakan peluncur roket ganda atau GRAD yang digunakan oleh kedua pihak dalam international armed conflict ini. Mengenai ranjau darat anti personil oleh Rusia yang bukan merupakan pihak dalam konvensi Ottawa yang melarangnya, dan penggunaan senjata termobarik oleh Rusia karena setidaknya Amerika Serikat tidak menganggap penggunaan seperti itu dilarang. Hal yang sama berlaku untuk dugaan penggunaan fosfor putih oleh kedua belah pihak yang oleh beberapa militer barat dianggap tidak dilarang. Rusia tampaknya menganggap bahwa penggunaan seperti itu dilarang, suatu posisi disetujui oleh misi. Secara lebih umum mengenai senjata pembakar yang diduga penggunaannya seringkali tanpa spesifik lebih lanjut, terkadang dengan referensi eksplisit ke sistem penyemur api berat, dan yang mungkin juga mencakup penggunaan fosfor putih. ICRC menganggap bahwa HHI adat harusnya mengharuskan pihak yang berperang menggunakan senjata pembakar untuk berhati-hati agar tidak menyebabkan kerugian insidental terhadap warga sipil, dan juga melarang penggunaan senjata anti personil terhadap kombatan. Dalam hal ini, mengenai senjata tertentu, hukum humaniter internasional telah melarang penggunaan senjata tertentu secara bersamaan. Dan hal ini diatur di dalam CCW atau Certain Conventional Weapon. Yang pertama ada perjanjian yang mengatur mengenai penggunaan senjata tertentu di luar aturan umum hukum humaniter internasional, yaitu Protokol CCW 2 tentang penggunaan ranjau, perangkat bubi, dan perangkat lainnya pada tahun 1980 yang membatasi penggunaan ranjau darat dan melarang penjebakan tertentu. Yang kemudian ada Protokol 3 CCW tentang senjata pembakar tahun 1980, Protokol 5 CCW tentang sisa-sisa bahan peledak perang pada tahun 2003. Yang kedua ini mengatur tentang perjanjian yang mengarang penggunaan senjata tertentu. Yang pertama ada Protokol CCW 1 tentang fragmen yang tidak dapat dideteksi pada tahun 1980 dan Protokol CCW 4 tentang senjata laser yang membutakan pada tahun 1995. Kemudian yang ketiga ada perjanjian yang melarang produksi, kepemilikan, transfer, dan penggunaan senjata tertentu. Yang pertama ada Konvensi Larangan Senjata Biologis pada tahun 1972, dan yang kedua ada Konvensi Larangan Senjata Kimia tahun 1993. Demikian pengumuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.